warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan lokasi rumah dekat dengan batalion ya, dengan Kodim. Jadi agak-agak ada suara. Pagi Bapak Ibu semuanya, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya masih kuat dan semoga tetap semangat ya, walaupun lagi puasa, semoga semangatnya nggak berkurang gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, tema kita kali ini kan tentang matematika dan art ya, matematika dan seni gitu ya. Nah sebelumnya mungkin saya kenalan dulu Bapak Ibu ya. Nama saya Miftahul Hidayah, Bapak Ibu bisa panggil Mbak Uul gitu ya. Nah sekarang kita mulai saja. Oh ya sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, kebetulan lokasi rumah dekat dengan batalion ya, dengan Kodim. Jadi agak-agak ada suara tembak-tembakan gitu ya. Jadi maaf kalau seandainya nanti agak mempengaruhi presentasi kali ini gitu. Ya Bapak Ibu, sekarang saya akan mulai itu ya, share screen-nya. Kita akan mulai masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Semoga nanti kalau seandainya nanti Bapak Ibu ada yang ragu atau pengen ditanyakan selama saya presentasi, nanti Bapak Ibu bisa tulis di chat aja gitu ya. Gitu ya Mbak Hani ya? Ya, betul. Betul Mbak Uul. Ya, siap. Terganggu nggak Bapak Ibu dengan suara tembakan di belakang? Suara tembakannya cukup mengganggu nggak? Suara saya kedengaran atau hilang gara-gara tembakannya? Cukup terdengar Mbak Uul. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai sesi kita kali ini, yaitu tentang matematika dan seni gitu ya. Kita nanti akan melihat bagaimana kaitannya antara matematika dan seni ini. Nah, sebelumnya saya minta Bapak Ibu untuk masuk ke link ini. Bapak Ibu bisa menggunakan HP bisa, atau bisa juga menggunakan laptopnya. Tapi mungkin biar lebih gampang pakai HP dulu aja Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke link ini dulu. Yang ada yang bawa ya pakai HP aja Bapak Ibu biar lebih gampang. Silakan Bapak Ibu masuk. Bapak Ibu sudah masuk? Ya ini sudah ada berapa orang yang berhasil masuk ya. Sudah ada 3 orang. Ya silakan Bapak Ibu yang belum masuk bisa lanjut ya. Masih baru 6 orang. Bapak Ibu bisa lihat screen-nya kan ya? Bisa Mbak, tapi sekarang belum terlihat masih. Ya udah, tapi kecil Mbak. Agak Kecil digedein. ya. Kalau Ya. yang ini yang coba bentar saya perbesar dulu. Nah ini. Ini yang masuk sudah berapa orang ya? Yang masuk sudah 11, baru 11 orang Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang belum masuk. Tadi linknya menti.com Bapak Ibu ya. Kalau yang lupa tadi ini ya linknya.
Nah, ini jawabannya sudah banyak yang masuk, sudah 13 orang. Bapak Ibu, apa itu arti dari matematika sendiri menurut Bapak Ibu? Nah, ada yang mengatakan matematika itu seni, terus matematika itu ilmu untuk berhitung, matematika itu bukan hanya pelajaran, tapi juga basic skill dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada juga yang mengatakan matematika itu adalah sebuah pola, banyak ya. Terus ada juga yang mengatakan matematika adalah ratunya semua ilmu. Terus apa lagi? Kebanyakan mengatakan matematika itu tentang ilmu hitung, terus ilmu pasti, ilmu tentang pola, hubungan, bermain logika. Ya, kita tunggu sampai 30. Kalau udah 30 nanti kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Ibu ya. Jadi dari 50% ya sudah masuk. Ya, sudah 27. Mempelajari tentang angka, besaran ruang. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kan ini udah masuk 28 ya, udah lebih dari 50%. Nah, selanjutnya apa Ibu? Silakan dijawab di gadgetnya masing-masing. Menurut Bapak Ibu, apakah itu seni? Nah, ada yang mengatakan seni itu keindahan. Ada juga yang mengatakan ilmu tentang estetika. Estetika itu kurang lebih sama kayak keindahan, Bapak Ibu ya. Terus ada juga seni itu kreativitas, sesuatu yang indah, segala bentuk yang berkaitan dengan keindahan, kreativitas, tentang imajinasi, banyak ini ya, pandangan terhadap hal yang menarik. Ya, baru 19 orang. Kebanyakan mengatakan seni itu tentang keindahan gitu ya. Seni itu adalah ekspresi jiwa, media untuk mengekspresikan perasaan, pikiran. Wah, ini Bapak Ibunya luar biasa ya. Panjang-panjang jawabannya. Sudah 26 orang, kita tunggu sampai 30 ya. Nah, rata-rata semuanya mengatakan tentang keindahan, kreativitas, terus tentang apa lagi ya? Tentang ekspresi jiwa gitu ya. Satu lagi Bapak Ibu, ayo satu lagi biar 30 nih. Dari 55 yang masuk baru 29, udah 30 ya. Nah, ilmu yang mengandung unsur keindahan, ekspresi, ya. Masih ada lagi yang mau masuk ini? Kalau masih ada, kita tunggu dulu. Kalau enggak, saya lanjut Bapak Ibu ya ke pertanyaan yang terakhir. Maaf Bapak Ibu ya, di belakang banyak suara. Nah, sudah 33, saya lanjut ya Pak Ibu ya. Ini rata-rata jawabannya mirip ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu menggabungkan matematika dan seni dalam pembelajaran di kelas selama ini? Pernah atau belum pernah? Wah, banyak yang pernah nih ya. Luar biasa. Oh, yang belum pernah, wah sama nih, 10. Ya. Wah, berarti ini semuanya udah punya jiwa seni yang tinggi nih ya, karena udah rata-rata pada pernah nih. Keren, keren. Baru 30, saya tunggu sampai sedikit lagi biar lebih dari 30. Dan 38, 9. Rata-rata sudah pernah ya.
Masih ada yang mau masuk lagi? Ya, baru 35. Ya, Pak Ibu, yang sisa 20 lagi ya, Pak Ibu, bisa masukkah yang 20-an lagi? Karena ini pertanyaan terakhir ya, yang dan sini saya bisa mendapatkan gambaran apakah Bapak Ibu sudah pernah menggabungkan atau menggunakan matematika dan seni dalam pembelajaran di kelas selama ini gitu. Sudah ya, berarti 36 ya, 21:15. Kebanyakan udah pernah nih ya. Oke, berarti rata-rata sudah pernah ya. Terima kasih Bapak Ibu. Itu ya dari hasil pertanyaan yang 3 tadi. Alhamdulillah saya sudah mulai mendapatkan gambaran ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang matematika, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang seni, dan apakah Bapak Ibu sudah pernah punya pengalaman? Untuk jawabannya kebanyakan sudah pernah ya. Kebanyakan sudah pernah. Ini 23 nih, 23 orang sudah pernah, sedangkan 15 belum pernah. Berarti masih sebanding lah ya, Bapak Ibu yang sudah pernah dengan yang belum pernah. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke PowerPoint yang tadi. Setidaknya tadi Bapak Ibu mengatakan bahwa matematika itu ternyata artinya banyak Bapak Ibu ya. Tidak hanya sebatas apa tadi? Tidak hanya sebatas tentang ilmu hitung, tidak hanya sebatas tentang ilmu ukur, tapi juga ada juga yang mengatakan matematika itu tentang logika gitu ya. Matematika itu tentang ilmu yang berkaitan dengan pola seperti itu. Nah, ini tepat sekali Bapak Ibu. Mungkin selama ini yang kita banyak dengar, kalau dengar kata matematika, itu kebayangnya langsung tentang angka-angka gitu ya. Kebayangnya tentang ilmu hitung, tentang bilangan-bilangan, intinya sesuatu yang berkaitan dengan bilangan lah, tentang hitung-hitungan. Padahal, ternyata pengertian matematika itu sangat luas Bapak Ibu ya. Menurut ahli, bahkan kebanyakan mengatakan bahwasanya matematika itu adalah ilmu tentang pola berpikir. Pola mengorganisasikan pembuktian logika, dan pengetahuan yang terstruktur gitu. Dan bahkan satu yang terkenal itu dari STIN pada tahun 1988 mengatakan matematika sebagai nah ini yang sangat terkenal juga gitu. Jadi ternyata matematika tidak hanya sebatas ilmu hitung saja, tapi juga berkaitan dengan pola pikir, berkaitan dengan pola-pola yang biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, yang kedua pertanyaannya, apakah itu seni gitu ya? Nah, tadi Bapak Ibu udah jawab tuh banyak yang mengatakan seni itu adalah tentang keindahan ya, tentang keindahan, seni itu kreativitas, terus apalagi tadi ekspresi jiwa gitu ya. Nah, benar sekali Bapak Ibu, menurut KBBI, seni itu adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya. Terus ada juga yang mengartikan bahwasannya seni itu adalah karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa gitu ya. Seperti ada tari misalnya, lukisan, dan ukiran kayak gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan seni. Lalu Bapak Ibu, matematika dan seni nih sekarang. Kita langsung mengerucut nih ya ke pembahasan topik kita pada pagi hari ini. Kira-kira mungkin nggak ya gitu ya kita menggabungkan matematika dan seni ini? Karena kan kita pernah dengar ya ada kepercayaan yang berkembang di kita bahwasanya otak manusia itu kan katanya ya terbagi dua gitu. Ada belahan otak kiri sama otak kanan. Itu apa Ibu ya? Nah, otak kiri ini katanya identik dengan apa? Identik dengan hal-hal yang bersifat fakta, yang bersifat ilmu pasti. Misalnya tentang matematika, berpikir logika, tentang sains, dan sebagainya. Sedangkan otak kanan kita itu katanya
identik dengan hal yang sebaliknya. Identiknya dengan kesenian, keindahan. Nah, jadi matematika dan seni ini ternyata letaknya, katanya nih ya, di otak yang berbeda, di belahan otak yang berbeda. Kalau matematika di otak yang kiri, nah seni itu letaknya di otak yang kanan. Nah, kira-kira bisa nggak sih Bapak Ibu kita gabungkan matematika dan seni ini jadi satu kesatuan gitu? Nah, ternyata tadi dari hasil jawaban singkat Bapak Ibu ternyata sudah sering gitu ya, sudah pernah, ada berapa yang sudah pernah menggabungkan matematika dan seni ini dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Berarti walaupun matematika dan seni ini letaknya di belahan otak yang berbeda, itu kepercayaan yang kita dengar selama ini, ternyata mereka tetap bisa kita gabungkan gitu. Tidak membatasi bahwasanya ketika letaknya di belahan otak yang berbeda itu tidak berarti mereka tidak bisa bersatu seperti itu. Nah, ini secara tidak langsung, sebenarnya kita sudah sering Bapak Ibu melihat penggabungan dari matematika dan seni ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya Bapak Ibu sering nggak lihat ini ya? Sering nggak Bapak Ibu melihat simbol-simbol ini? Sering Bapak Ibu ya? Ini di sini ada simbol merek sepatu lah ya. Ada simbolnya Apple atau simbolnya merek gadget. Terus juga ada ini simbolnya Olimpiade ya. Nah, ini simbol yang biasa kita pakai juga nih, from. Nah, ini simbol di ATM kita. Nah, ini sebenarnya sudah merupakan gitu Bapak Ibu ya, kita ya udah gitu. Tapi ternyata simbol-simbol ini sebenarnya sudah memperlihatkan bagaimana kaitan antara matematika dan seni itu sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, gimana sih caranya gitu ya, kita menerapkan atau menggabungkan matematika dan seni dalam kehidupan, dalam pembelajaran kita di kelas. Sekarang kita masuk mengerucut ke kelas sekarang ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita angkat untuk menggabungkan matematika dan seni ini dalam pembelajaran kita di kelas yang berkaitan dengan matematika dan seni. Yang pertama yaitunya sebenarnya ada 2 proyek yang akan saya kenalkan nantinya, tapi kita nanti lihat situasi ya Pak Ibu. Jika seandainya tidak bisa, waktunya nggak cukup untuk 2, mungkin hanya 1 saja. Tapi kalau nanti bisa 2, kita lanjut langsung ke kedua-duanya. Yang pertama itu disebut dengan spirolateral. Nah, untuk yang kedua itu masih saya rahasiakan Bapak Ibu, jadi biar surprise ya. Jadi kita langsung masuk aja dulu ke yang pertama Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang kedua nanti itu melihat situasi. Bapak Ibu suara saya putus-putus ya? Iya Mbak, agak putus-putus. Iya Mbak, putus-putus. Suaranya internetnya unstable ya. Kedengaran nggak? Mandi. Sekarang masih putus-putus Bapak Ibu? Masih sih Mbak. Masih ya Mbak ya? Masih. Udah agak Semoga nanti stabil. internetnya bisa lebih. Putus-putus Mbak Masihan. Halo Mbak Uu? Halo Mbak Masihan Uu? ya? Iya. Hilang Mbak suara Mbak Uu. Ini sepertinya mungkin pengaruh wifi-nya. Sekarang masih hilang Mbak? Masih. Tapi monggo diteruskan aja nanti kalau ini. Semoga lancar nanti ke depan.
Mbak Uul? Suara Mbak Uul hilang. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Internet atau sinyal internet yang kurang stabil, maka kami harapkan untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan video, karena masih ada beberapa yang belum mengaktifkan, dimohon untuk dapat mengaktifkan. Ibu Trian Muntafi mungkin bisa untuk menghidupkan videonya. Terima kasih. Ibu Melisa Wirmas mungkin bisa menghidupkan videonya. Terima kasih. Ibu Kantiwarih mungkin bisa untuk menghidupkan videonya. Terima kasih. Kemudian Ibu Melisa Wirmas mohon untuk menghidupkan videonya. Bapak Ibu, maaf ya. Sekarang kedengaran nggak Bapak Ibu suaranya? Sudah terdengar Mbak Uul? Oh ya udah siap. Ini saya sudah berganti paket data. Semoga lebih lancar Bapak Ibu ya. Baik, silakan Mbak Uul untuk dilanjutkan. Terima Ya, kasih. kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Mohon maaf tadi terputus. Semoga setelah ini lancar ya. Ya baik Bapak Ibu. Jadi yang akan kita pelajari hari ini, pelajari bersama-sama adalah tentang spiral lateral namanya. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang ragu bisa nanti langsung chat aja ya. Kalau saya kecepatan menerangkannya. Nah, apa itu spiral lateral? Nah, spiral lateral ini secara pengertiannya sebenarnya sudah ada, itu sudah lama sekali semenjak tahun 1970-an ya, sudah lama sekali. Nah, ini diartikan sebagai serangkaian garis di mana kita akan membuat serangkaian garis. Nah, garis pertama itu dia memiliki panjang tertentu. Nah, garis selanjutnya itu akan bertambah satu satuan panjang, lalu nanti garis tersebut dibelokkan sebesar sudut tertentu dengan arah yang konstan. Mungkin kalau dari pengertiannya mungkin agak-agak masih membingungkan, nanti kita akan coba praktek langsung ya Bapak Ibu ya, semoga nanti bisa lebih paham jadinya. Nah, nanti dari serangkaian garis ini, nanti itu akan kita lakukan secara berulang, sampai nantinya dia kembali ke titik semula. Atau ketika sudah bisa dipastikan tidak akan pernah kembali lagi ke titik semula, seperti itu. Nah, itu secara
arti definisi dari spirolateral itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, ini dia Bapak Ibu. Contoh dari spirolateral itu, jadi awalnya spirolateral ini berasal dari spirolateral order 3. Maksud dari order 3 ini adalah ada 3 digit angka ya, 1, 2, dan 3. Nah, 1 ini artinya nanti panjang garisnya 1 satuan, 2 ini panjang garisnya 2 satuan, dan 3 ini panjang garisnya 3 satuan. Seperti itu. Nah, nanti sudut belok yang akan kita gunakan nanti adalah 90 derajat, walaupun sebenarnya tidak harus 90 derajat, tapi untuk yang dasarnya atau basicnya itu kita pakai yang 90 dulu aja. Nah, Bapak Ibu sudah mempersiapkan kertas itu ya, grid paper kan ya? Kertas berpetak yang sudah di email kemarin ya. Nah, itu mungkin bisa mulai dikeluarkan Bapak Ibu sama perangkat tulisan, perangkat nulisnya ya, pena atau pensil, pulpen atau pensil juga boleh. Nah, seperti apa cara membuat spirolateral ini? Nah, ini kira-kira simulasinya Pak Ibu. Kan tadi dia spirolateral order 3 ya, dalam artian ada 3 segmen garis. Yang pertama, segmen garisnya panjangnya 1 satuan unit, yang kedua 2 satuan, dan yang ketiga 3 satuan. Nah, sudut beloknya itu adalah 90 derajat, gitu kan ya? Nah, langkah pertama kita di kertas yang berpetak itu, atau grid paper oleh Bapak Ibu, itu kita bikin dulu 1 satuan, 1 garis yang panjangnya 1 satuan ya, di kertas grid papernya. Lalu, setelah itu Bapak Ibu belokkan sebesar 90 derajat. Nah, kalau kita belokkan sebesar 90 derajat, arahnya boleh beda-beda. Yang penting tetap ya, intinya kalau arahnya searah jarum jam terus. Atau kalau mau berlawanan jarum jam terus, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, kalau saya ngambilnya ini searah jarum jam ya. Nah, jadi yang awalnya 1 satuan ini ya, segmen garis yang pertama. Lalu yang kedua itu panjangnya 2 satuan ya. Nah, itu berarti saya bikinnya kayak gini, 1, 2. Begitu ya. Nah, yang garis yang ketiga itu panjangnya 3 satuan. Berarti jadinya 1, 2, 3. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Nah, lalu nanti dari sini kita akan lanjutkan lagi secara berulang. Kita lanjutkan berulang terus sampai nantinya dia kembali ke titik awal. Jadi nanti kan ini 1, 2, 3. Sudah ya Bapak Ibu ya? Nah, kita lanjutkan lagi ini. Berarti lanjut lagi 1, 2, 3. Jadi arahnya selalu seperti itu Bapak Ibu. Arahnya selalu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu karena masih belum kembali ke titik awal, kita lanjutkan lagi dengan yang pengulangan selanjutnya, yaitu yang warna hijau ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, terakhir, karena ini masih belum kembali ke titik awal, kita lanjutkan lagi dengan yang warna ungu ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, ternyata di yang terakhir, di yang warna ungu, ternyata titiknya sudah kembali ke titik awal. Nah, yang tadi awalnya titiknya di sini, titik akhirnya ternyata juga kembali ke titik awal. Nah, berarti spirolateralnya kita itu sudah selesai Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Nah, ini disebutnya berarti ada 4 kali pengulangan agar dia bisa kembali ke titik semula, seperti itu. Nah, jadi itu kira-kira langkah dasar cara kita membuat spirolateral. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang, kalau masih ada yang ragu, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu buatlah spirolateral. Ada yang nanya nggak ya? Ada, insya Allah paham. Oh ya, berarti sudah paham ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada yang ragu, silakan chat aja Bapak Ibu, apakah ragunya di bagian mana, nanti kita akan coba ulangi lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu di kertas grid papernya masing-masing,
Silakan Bapak Ibu. Untuk polanya bebas atau gimana? Oh iya, untuk hubungan dengan materi matematika nanti ya Pak Ibu ya, nanti akan ada itunya, nanti akan ada kelanjutannya di sini. Sekarang kita coba dulu sama-sama, Bapak Ibu coba bikin sebuah spirolateral order 4 sampai 10. Jadi bisa pilih 4 sampai 10 dengan sudut beloknya 90 derajat. Nah, maksud dari ordernya tadi kan sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau order 3 tadi 1, 2, 3. Kalau order 4 berarti dia 1, 2, 3, 4. Nah, kalau order 5 berarti dia 1, 2, Halo Mbak Uul, suara Mbak Uul tidak terdengar kembali. Terima kasih. Halo Mbak Uul. Halo. Ya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin gangguan koneksi atau gangguan jaringan di tempat Ibu Uul. Jadi mungkin kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan dituliskan di chat, nanti akan kami bacakan. Terima kasih. ya Bapak Ibu mohon maaf tadi keluar ya sebentar. Nah, Bapak Ibu, kalau masih ragu saya cobakan di sini Bapak Ibu ya. Saya akan cobakan. Mbak Uul ada pertanyaan Oh iya, dari Ibu Tri Ratnaningsih. ya. Berarti garis awal harus satu dan selanjutnya berurutan. Bolehkah jika berpola atau mundur? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk awal ini, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk awal ini, yang Bapak Ibu buat itu berurutan dulu aja gitu ya, karena kita masih awalan. Itu silakan Bapak Ibu bikinnya masih berurutan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, contoh Bapak Ibu, sekarang saya coba di Microsoft di Word ya, saya cobanya di Word aja. Kelihatan Bapak Ibu ya? Nah, ini saya cobanya pakai kertas grid paper juga nanti di sini. Nah, biar bisa terlihat. Nah, saya coba ambil, misalnya saya ambilnya spirolateral order 6 Bapak Ibu ya. Kalau order 6 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, berarti Bapak Ibu nanti boleh ambil slide order 6 berarti ya. Nah, berarti nanti saya bikinnya gini ya Pak Ibu. Ini biar lebih besar. Bikinnya agak ke tengah. Nah, gini. Berarti kita mulainya dari 1 dulu kan ya. 1, lalu 2, gitu kan ya Pak Ibu. Terlihat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini baru 1 kali pengulangan Bapak Ibu. 1 kali pengulangan ya. Nah, berarti sekarang saya lanjutkan lagi karena dia belum kembali ke titik awal. Saya lanjutkan lagi, berarti mulai lagi dari angka 1 Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata untuk spirolateral order 6, ternyata dia cukup 2 kali pengulangan, itu sudah kembali ke titik awal. Nah, seperti itu Bapak Ibu, bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang bertanya kah?
Nah, alhamdulillah bisa buat yang order 5. Ibu Jahrotul bisa buat yang order 5. Order 5 berapa kali pengulangan, Bu? Kalau Ibu yang pakai order 5. Terus ada juga mengatakan order 4 itu nggak kembali ke titik awal ya. Order 4 ke atas terus. Terus ada juga Ibu Anissa, liputannya konstan, Mbak, atau mungkin ada garis yang kurang langkahnya. Order 5 ada 4 pengulangan, oke. Berarti sudah ada yang mulai bisa ya. Order 4 ketemunya tidak kembali apa Ibu ya? Nanti kita lihat ya, apakah benar order 4 tidak kembali atau gimana. Bapak Ibu yang lain gimana? Sudah berhasilkah membuat order berapa saja? Ya Bapak Arizal nanya, semua order bisa kembali ya Bu? Nah nanti kita lihat Bapak, nanti kita coba lihat sama-sama gitu ya, apakah semua order bisa kembali atau tidak. Nah itu yang akan nanti kita telaah. Order 4 ke atas ya. Oke, berarti order 4 tadi banyak yang mencoba tidak kembali ke titik semula ya. Baliknya ke atas katanya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang masih ragu? Iya, order 4 ke atas kiri terus. Nah, iya, berarti order 4 tidak kembali ke titik semula. Bukan kacau, Bapak Ibu. Nah, sudah Bapak Ibu ya, sudah bisa dipahami lumayan kan Bapak Ibu ya? Jadi, Bapak Ibu nanti bisa nanti cobakan lagi nanti ya. Misalnya Bapak Ibu ambil order 5, berarti caranya seperti yang tadi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ulang-ulangi terus, nanti sampai dia kembali ke titik awal. Kalau dia sudah kembali ke titik awal, berarti spiral lateralnya sudah selesai. Atau kalau seandainya nih dia ternyata nggak kembali-kembali, padahal kita sudah melakukan banyak pengulangan gitu ya. Nah, berarti dia memang tidak kembali ke titik awal, karena memang ada beberapa yang seperti itu. Ini udah ada yang nyoba order lebih dari 5 kali, Pak Ibu, yang coba order 6 udah ada belum? Order 6, 7. Ini baru 4 sama 5 ya yang nyoba. Order 6 sudah, ya order 6 sudah Pak Ibu ya. Tadi order 6 yang tadi saya coba kerjakan di Word tadi ya, itu 2 kali pengulangan, ya betul. Nah nanti mungkin Bapak Ibu bisa lanjutkan lagi nanti order 7, 8, 9, 10-nya. Nanti mungkin bisa dicoba-coba lagi nanti di rumah gitu ya setelah sesi ini. Yang penting konsepnya sama gitu. Nah ini udah banyak yang nanya nih ya, materinya apa. Oke, kita lanjut dulu ya Pak Ibu ya. Nah dari hasil yang tadi, ternyata hasilnya kira-kira seperti ini ya Pak Ibu. Hasilnya nah ini ya Pak Ibu hasilnya. Jadi tadi kalau seandainya order 1, itu dia ini order 1, ini yang order 2, ini order 3 yang tadi di awal kita lihat, ini order 4. Nah yang tadi Bapak Ibu mengatakan order 4 tidak kembali ke titik semula, ke atas terus gitu ya. Nah benar, order 4 dia tidak kembali ke titik semula. Lalu ini order 5, kalau tadi Bapak Ibu yang mencoba order 5, itu ada 4 kali pengulangan ya. Nah, dan ini Bapak Ibu nanti bisa buat tabelnya. Bapak Ibu bisa buat tabelnya di sini. Nah, nanti bisa dilihat kalau seandainya order 1 pengulangannya berapa kali. Order 1 itu ada 4 kali. Order 2 itu ada 2 kali. Order 2 ada 1, 2 kali ya. Terus order 3 ada 4 kali juga dan seterusnya nanti ya. Gitu. Nah, ini kira-kira hasil dari spiral lateral order 1 sampai 10 dengan sudut beloknya 90 derajat. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa cobakan nanti semua order 1 sampai 10 dan kira-kira cocok nggak dengan hasil ini gitu ya. Cocok nggak dengan hasil yang sudah terlihat di sini. Seperti itu. Ini banyak yang cek oh, slide-nya belum ganti.
Oh, padahal sudah. Oh ya, bentar Bapak Ibu. Oh iya, maaf Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu slide-nya sudah terlihat Bapak Ibu slide-nya. Ini dia hasil dari, nah ini, hasil dari spiral lateral order 1 sampai 10 dengan sudut beloknya 90 derajat. Nah, ini yang satu, yang tadi saya katakan ya, kalau satu dia itu ada 4 kali pengulangan, kalau dua itu ada 2 kali, kalau 3 itu ada 4 kali. Nah, kalau 4 itu tidak kembali ke titik semula karena dia selalu ke atas terus gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang 5 yang tadi banyak mencoba, yang 5 tadi 4 kali pengulangan itu sudah kembali ke titik awal. Nah, yang 6 tadi kita sudah coba ya, dengan 2 kali pengulangan dia kembali ke titik awal. Begitu seterusnya nanti sampai order 10. Nanti Bapak Ibu bisa cobakan nanti ini di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai sini. Tadi pertanyaannya sudah lumayan banyak ya. Sekarang sudah terlihat belum Bapak Ibu itunya, slide-nya? Sudah ya? Mbak Hani, slide-nya terlihat kan? Sudah ya? Terlihat Mbak, ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu Bapak Ibu, atau ada yang bertanya dulu? Oh, sudah. Oke, siap. Nah, tadi kan Bapak Ibu banyak yang bertanya gitu ya, apakah spiral lateral ini harus dari 1 sampai 1, 2, 3 harus selalu berurutan, atau boleh tidak berurutan gitu ya. Nah, di awal, memang di awal ditemukannya spiral lateral ini memang berurutan dulu aja. Tapi ternyata setelah banyak dilakukan atau diinvestigasi sama para ahli matematika dulunya, akhirnya spiral lateral ini ternyata tidak harus angka-angkanya berurutan seperti yang tadi. Bapak Ibu bisa mengambil angka sembarang nih. Jadi nggak harus berurutan seperti tadi gitu ya. Bapak Ibu bisa ambil misalnya 2, 5, 6, 8, 1 misalnya, seperti ini. Ini kan angkanya ngacak Bapak Ibu ya, tidak berurutan, terus juga tidak harus 1 sampai 5, nggak harus gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengambil angka sembarang. Nah, di sini saya contohkannya angka 2, 5, 6, 8, 1. Nah, sekarang coba Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang coba di kertas grid papernya, coba Bapak Ibu buat spiral lateral dari barisan bilangan ini. Nah, ini kalau seandainya kita mulai dari sini, ini 2-nya, lalu lanjut 5, 6, 8, 1 gitu kan ya. Nah, nanti lanjut lagi seperti ini. Nah, nanti kira-kira setelah berapa kali pengulangan K akan kembali ke titik awal kira-kira Bapak Ibu? Bisa nggak Bapak Ibu menebak kira-kira K akan kembali ke titik awal setelah berapa kali pengulangan? Coba dulu Bapak Ibu. Saya kasih waktu 2 menit aja ya, karena waktu kita juga nggak banyak. Sudah ada yang ketemu Bapak Ibu? Belum ada ya? Ini belum ada yang ngechat? Sudah ada yang ketemu kah Bapak Ibu? Berapakah hasil dari berapa kali pengulangan kah dari 2, 5, 6, 8, 1 agar dia kembali ke titik semula? Sudah ada yang ketemu Bapak Ibu? Sudah sepertinya ya. Nah, ternyata sekarang pertanyaannya apakah dia tertutup atau tidak tertutup Bapak Ibu? Kira-kira dia kembali ke titik awal atau tidak kembali ke titik awal kah?
Nah, ternyata ini dia tertutup Bapak Ibu ya, dalam artian dia kembali ke titik semula. Nah, ini sudah ada satu orang tertutup Mbak. Ya, betul. Berapa kali pengulangan Bapak Ibu? Nah, pengulangannya, ini udah ada yang jawab kayaknya. Pengulangannya 4 kali ya. Keren Bapak Ibu. Jadi benar Bapak Ibu ya, ini dia tertutup dengan 4 kali pengulangan. Nah, kenapa? Karena kan tadi ini sama aja artinya dengan yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi Bapak Ibu. Walaupun angkanya berubah, tapi karena digitnya masih sama, itu berarti dia tetap akan memiliki pola yang sama dengan yang awalan tadi. Jadi digitnya tidak akan mempengaruhi dari pengulangannya gitu ya. Kalau digitnya 5, walaupun digitnya berubah, dia akan tetap mengikuti pola yang tadi. Kalau 5 digit berarti dia 4 kali pengulangan. Nah, kalau 6 digit berarti dia hanya 2 kali pengulangan seperti yang tadi kita bahas. Itu Bapak Ibu ya. Tertutup Mbak 4 kali. Oke, berarti sudah ketemu semua Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, tadi Bapak Ibu yang nanya nih, materinya apa sih Mbak ini gitu ya. Nah, spiral lateral ini untuk materi dalam matematika itu bisa kita gunakan dalam materi perkalian. Itu yang awal dulu, dasar dulu untuk anak-anak kelas 2 atau kelas 3 gitu Bapak Ibu ya. Kan materi perkalian itu di kelas 2 atau kelas 3. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan ketika mempelajari materi perkalian. Nah, contohnya seperti apa? Sekarang kita lihat dulu video ini sebentar. Ya, tadi bisa dilihat Bapak Ibu videonya dengan baik. Terlihat Bapak Ibu ya dari video yang tadi, itu sekilas tentang bagaimana spiral lateral ini bisa kita gunakan dalam materi perkalian untuk anak-anak kita. Nah, sekarang coba kita contoh aktivitas pertama Bapak Ibu. Contoh aktivitas pertama, itu aktivitas yang bisa kita gunakan untuk anak mulai dari kelas 2 SD gitu Bapak Ibu ya. Nanti anak kelas 3 dan seterusnya juga bisa digunakan. Intinya ini bisa kita mulai dari kelas rendah dulu. Nah, sekarang contoh aktivitas yang pertama itu kita minta anak-anak kita memilih sebuah barisan bilangan yang terbentuk dari perkalian bilangan yang sama. Misalnya perkalian 2 dengan barisan bilangannya kan perkalian 2 itu 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini barisan dari perkalian 2. Lalu nanti kita perhatikan pola yang terbentuk. Untuk bilangan dengan 2 digit, jumlahkan kedua digitnya dan perhatikan pola yang berulang. Nah, bagaimana ini? Kita perhatikan pola yang terbentuk. Lalu untuk bilangan dengan 2 digit, nah ini kan 10, itu sudah masuk 2 digit Bapak Ibu ya. Nah itu jumlahkan kedua digitnya. Jadi kita nanti nggak pakai 10 lagi Bapak Ibu, tapi kita jadikan dia 1 tambah 0. Nah 1 tambah 0 itu kan 1. Lalu untuk yang 12 itu 1 tambah 2, berarti dia 3. Untuk yang 14 dirubah jadi 1 tambah 4, jadinya 5.
Untuk 16, 18, dan seterusnya. Nah, ini sampai 18, berarti 1 tambah 8, 9 kan ya. Nah, ketika 20, itu kan sudah 2 lagi, berarti sudah berulang ke pola yang pertama. Nah, berarti pola kita adalah ini, sampai 9 aja Bapak Ibu. Karena untuk selanjutnya dia akan mengulangi pola yang sama. Berarti 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, berarti untuk perkalian 2, pola inilah yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita minta anak-anak kita untuk mendesain spirolateral dari pola barisan ini. Dari pola barisan perkalian yang sudah dicari tadi. Nah, gunakan dulu sudut 90 derajat gitu. Karena itu sudut yang paling mudah gitu ya untuk membuat spirolateral. Nah, yang terakhir baru kita minta anak-anak kita untuk mewarnai desain mereka. Nah, sekarang coba Bapak Ibu bisa nggak kira-kira bikin perkalian 2, kira-kira hasilnya seperti apa? Kalau seandainya 2, 4, pola perkaliannya ini Bapak Ibu, gunakan pola yang ini ya, bukan yang ini. Karena kalau yang ini, itu nanti terlalu besar angkanya. Dan itu nanti dia tidak bisa berulang juga kan, karena saking banyaknya tak hingga kan nanti hasilnya. Nah, makanya kita gunakan pola yang sudah berulang ini. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu sampai sini caranya? Nah, sekarang coba Bapak Ibu dulu coba buat spirolateral dengan pola perkalian 2. Nah, angkanya ini. Kira-kira berapa putarankah biar dia kembali ke titik awal, atau bisa jadi dia tidak kembali ke titik awal. Coba Bapak Ibu. Untuk SMP bisa Bapak Ibu, nanti aktivitas selanjutnya nanti akan semakin tinggi ya tingkatannya. Tapi untuk aktivitas pertama, itu yang ini dulu aja, yang perkalian dulu Bapak Ibu, karena ini aktivitas dasar. Nanti untuk SMP nanti akan ada juga aktivitasnya ya. Sekarang kita lanjut, kita lihat dulu yang aktivitas yang satu ya Bapak Ibu. Ada yang sudah berhasil menemukankah? Dengan 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9. Bisa nggak Bapak Ibu? Ketemu nggak? Kira-kira berapa itunya? Berapa kali pengulangan agar kembali ke titik asal? Kalau ada yang ragu atau mau ditanyakan, boleh di chat ya Bapak Ibu ya, boleh ditulis di chatnya. Nanti kita akan coba diskusikan bersama-sama. Ada yang sudah menemukan Bapak Ibu? Panjang ya? Atau ini udah ada yang chat 1, hasil Bapak Ibu. Ini jadi order 8 ya. Ayo, order berapa Bapak Ibu? Kira-kira jadi order? Iya, betul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Order 9 ya.
89 ya, berarti dia order 9 ini. Ada 2 orang, sudah jadi. Mbak, ini jadi terbuka gitu ya. Ayo yang terbuka mungkin ada yang dapat terbuka. Kalau order 8 itu memang terbuka Bapak Ibu. Tapi ini order 9 Bapak Ibu, bukan order 8 ya. Tertutup. Nah, ini udah beda-beda jawabannya ya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, sekarang coba kita lihat Bapak Ibu ya. Kira-kira ini masuknya order terbuka kah? Spiral lateral terbuka atau spiral lateral tertutup kah? Udah ada 4 orang. Masih terbuka. Jadi 8 simpul. 8 simpul. 8 simpul maksudnya apa ya? 8 simpul. Ibu Jauharotul itu tertutup. Nah, Ibu nemunya tertutup. Sedangkan yang lain ada juga yang nemu terbuka. Kalau yang nemu terbuka itu kemungkinan karena masuknya order 8 apa Ibu ya. Sedangkan ini order 9. Harusnya dia 8 pengulangan. 8 pengulangan mungkin Bu. 8 pengulangan. Nanti kita coba lihat apa Ibu ya. 8 atau berapakah pengulangannya ya. 8 pengulangan banyak juga Bapak Ibu ya. Oh, maksudnya 4 pengulangan. Oh iya, oke. Berarti Ibu nemunya 4 pengulangan dan dia tertutup. Oke, sekarang karena sudah mulai banyak yang menemukan, sekarang kita coba cek Bapak Ibu. Kira-kira berapakah Nah, ini hasilnya. Bapak Ibu mirip nggak hasil sama ini? Ada yang sama dengan ini hasilnya? Atau beda? Nah, yang menemukan tadi ordernya terbuka, itu mungkin karena order 8. Sedangkan kalau perkalian 2 ini dia order 9 Bapak Ibu, dan hasilnya akan tertutup. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa minta juga anak-anak kita untuk mewarnainya. Jadi, bisa jadi seperti ini nanti hasilnya. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi, setelah nanti anak-anak kita minta menggambarkan dengan perkalian tadi, mereka lukis-lukis, mereka garis-garis, lalu nanti biar semakin bagus hasilnya, kita bisa minta anak-anak kita nanti untuk mewarnai, kira-kira bentuknya jadi seperti ini. Itu tergantung dari kreativitas dari anak-anak kita. Ya, sama, sip. Berarti Ibu Norliana, Ibu Jauharotul, sama ya. Nah, oke. Bapak Ibu yang lain, ada yang terkendalakah atau ada yang nggak bisa? Ada yang tidak menemukan hasil seperti ini? Sama Bu, oke, siap Bu Arni. Berarti Bu Arni sudah menemukan ya, sama ya. Bapak Ibu yang lain gimana? Aman, lancar? Atau masih ada yang ragu, jangan-jangan? Kalau yang ragu nanti mungkin bisa dimulai dari order yang kecil Bapak Ibu ya, biar tidak terlalu panjang. Kalau ini kan udah order 9, memang jawabannya lebih panjang ya. Apakah tidak terlalu tinggi? Nah, ya Bapak Ibu, kalau seandainya kita nanti melihat situasi ya, kalau seandainya untuk kelas 2, rasa-rasanya anak-anak kita belum sanggup untuk melakukan ini, berarti kita makanya nanti untuk anak kelas 3 gitu. Jadi, Bapak Ibu nanti bisa sesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing, bisa digunakan untuk anak kelas 2 atau juga anak kelas 3, mulainya gitu ya, mulai kelas 2 atau mulai kelas 3. Mungkin amannya mulai kelas 3 mungkin Bapak Ibu ya. Anak kelas 3 mungkin sudah lebih bisa gitu ya untuk memantapkan ilmu perkalian mereka seperti itu. Nah, itu untuk yang pemanfaatan spiral lateral dalam materi perkalian. Untuk Ibu Haryati Ningsi ya, untuk SMP pun ini bisa digunakan Ibu untuk awalan dari pengenalan spiral lateralnya. Tapi nanti untuk SMP nanti akan ada pertanyaan lanjutan. Kalau untuk SD kan ini masih gambar-gambar aja ya. Mereka masih kita minta gambar-gambar terus warnai seperti itu. Nah, nanti untuk SMP nanti akan ada aktivitas yang berbeda dengan aktivitas mula-mulanya juga ini. Nanti akan ada lanjutannya seperti itu. Nanti untuk SMP nanti kita lihat di slide berikutnya. Masih ada pertanyaan? Siap, Bu. Oke. Apakah gambar tersebut bisa mengartikan perkalian 2? Mungkin bukan mengartikan kali ya Bu ya, cuma ini lebih tepatnya
perkalian 2 itu bisa kita buat menjadi bentuk seni yang indah. Dari perkalian 2 itu bisa kita transformasi gitu menjadi sebuah karya seni yang kita sebut dengan spirolateral seperti itu. Jadi basic dasarnya kita pakai materi perkalian, nah nanti kita gabungkan biar materinya lebih menarik minat anak-anak, dan agar anak-anak merasa gitu bahwa ternyata matematika tidak hanya tentang ilmu hitung saja, tapi ternyata matematika itu juga punya keindahannya gitu, juga punya sisi keindahannya. Nah, salah satunya dengan mengenalkan spirolateral ini dalam konsep perkalian. Jadi ini biar pelajarannya nanti tidak monoton di hitung-hitungan saja, tapi ketika belajar matematika, anak-anak juga bisa belajar tentang seni juga. Karena kan biasanya pelajaran kesenian itu kan lebih dicintai anak-anak Bapak Ibu ya. Mungkin anak-anak merasa lebih semangat gitu. Jadi kita ingin membuat agar kelas matematika kita rasanya itu lebih semangat anak-anaknya, karena mereka melihat, wah ternyata matematika bisa jadi kayak gini juga ya gitu belajarnya, seperti itu. Nah sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu, itu tadi aktivitas pertama. Nah sekarang saya lanjutkan aktivitas yang kedua. Ini tadi yang banyak ditanyakan ya. Untuk SMP bisa nggak Bapak Ibu? Untuk SMP apakah materinya bisa pakai spirolateral juga? Jawabannya bisa. Nah ini untuk aktivitas yang kedua, ini bisa diterapkan ke anak-anak mulai dari kelas 6 sampai kelas 9. Dan ini juga kondisional Bapak Ibu ya. Jika seandainya anak-anak kelas 6 merasa-rasanya belum sanggup untuk materi ini, mungkin nanti bisa dilanjutkan bisa dipakai pada anak kelas 7 gitu. Jadi ini tergantung dari kondisi siswa Bapak Ibu semuanya. Nah, contoh aktivitasnya, kita tahu Bapak Ibu bahwasanya spirolateral ini itu ada 3 faktor gitu ya, 3 faktor definisi, di mana ada 3 hal yang berpengaruh pada spirolateral ini gitu. Yang pertama yaitunya sudut beloknya. Yang tadi kita pakai adalah sudut belok 90 derajat. Lalu banyak segmen garisnya. Jadi ada order 1 berarti garisnya 1 kan ya. Ada order 2 berarti dia tadi 1, 2 dan seterusnya. Ada 2 segmen dan seterusnya sampai tadi order 10 ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir banyaknya pengulangan. Nah, nanti untuk anak-anak SMP atau anak-anak yang sudah lebih tinggi kelasnya, itu Bapak Ibu bisa meminta anak-anak tersebut untuk menginvestigasi. Nah, jika banyak garisnya 1 atau banyak digitnya 1, pengulangannya berapakah sampai dia tertutup. Nah, pakai tabel ini Bapak Ibu. Nanti kalau digitnya 2, pengulangannya berapakah sampai dia tertutup. Atau nanti ketika 4 ya, tadi 4 kita nemunya kan tidak tertutup Bapak Ibu ya. Nah, berarti nulisnya nanti jawabannya ini tidak tertutup. Pertanyaan lanjutan untuk anak yang lebih tinggi kelasnya itu adalah ini. Nah, pertanyaan untuk siswa kelas 7 itu kalau saya tidak salah sudah mulai belajar tentang pola juga kan ya Bapak Ibu ya. Tentang pola, tentang hubungan barisan bilangan gitu. Nah, pertanyaan yang bisa kita gunakan, apakah semua desain dari spirolateral itu tertutup? Nah, ini pertanyaan pertama yang akan kita kasih ke anak-anak kita. Nah, nanti mungkin ada yang ngejawab, iya, ada ya, tidak Bapak, tidak Bu, misalnya. Karena ternyata setelah mereka cari-cari, ternyata ada yang tidak tertutup. Misalnya tadi ketika order 4 sama order 8 ternyata tidak tertutup kan Bapak Ibu ya? Betul Bapak Ibu, tadi yang nyari order 4 hasilnya ternyata berlanjut sampai ke atas gitu ya. Tidak kembali ke titik awal. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada hubungannya nih antara sudut beloknya yang tadi kita gunakan 90 derajat dengan banyaknya segmen garis dan banyaknya pengulangan dalam spirolateral. Nah, ini kita bisa minta anak-anak kita untuk investigasi Bapak Ibu. Kira-kira apa sih hubungan antara yang 3 ini? Nah, kalau anak-anak kelas 7 kan biasanya sudah mulai bisa kita pancing-pancing Bapak Ibu ya. Kira-kira apa kaitannya antara 3 faktor dasar dari spirolateral ini? Dan yang terakhir, dari hasil investigasi pada soal nomor 2, kapankah sebuah barisan bilangan akan menghasilkan spirolateral tertutup dan yang tidak tertutup? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan
contoh-contoh ya pertanyaan yang bisa kita sajikan kepada anak-anak SMP atau anak-anak dengan tingkatan yang lebih tinggi gitu. Kalau untuk anak-anak SD itu mungkin belum masuk ke sini. Untuk anak-anak SD itu cukup dengan materi yang tadi, aktivitas yang pertama. Sedangkan untuk anak-anak dengan level yang sudah lebih tinggi, itu bisa kita gunakan aktivitas yang seperti ini. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan lu Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3 ini kira-kira? Apakah ada hubungan antara sudut belok banyak segmen garis dengan banyaknya pengulangan? Kira-kira ada hubungan nggak Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa juga nanti ya mencoba-coba menelaah gitu ya. Nanti mungkin bikin lu tabel seperti ini, lalu nanti buat 1, 2, sampai 10 digit. Lalu nanti Bapak Ibu nanti bisa melihat kira-kira apa hubungan antara sudut belok, banyaknya segmen garis dan banyaknya bilangan, banyaknya pengulangan pada spiral lateral ini. Ada yang mau tanya ke lu Bapak Ibu sampai sini? Derajat atau 90 derajat. Kalau ini 90 derajat ya Bu ya. Karena kan siku-siku Bu bentuknya. Ini karena ini cuma simbol sudut aja sih Bu, ini bukan sudutnya ya. Ini maksudnya simbol dari sudut beloknya gitu ya. Ini simbol sudut Bapak Ibu ya. Kalau ini kita pakainya sudut yang 90 derajat seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini dulu? Adakah yang ingin ditanyakan? Nah, ada satu ya, ada yang nanya. Coba. Ya, silakan Ibu Haryati Ningsih. Ada pertanyaan apa, Bu? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan. Tapi kalau ada, silakan Bapak Ibu tanyakan di kolom chat ya. Nah, sekarang untuk yang, oh ya ada pertanyaan ya ini. Oh, lanjut. Lanjut Bu Ul, oke. Bu, apakah ordernya selain perkalian? Gimana Bapak Hidayat? Apakah ordernya selain perkalian? Misalnya pengurangan atau penjumlahan. Bisa juga Bapak Ibu, bisa semua sebenarnya ya. Spiral lateral ini angkanya bebas, menentukan angkanya berapa kan ya? Angkanya boleh ngacak. Jadi juga bisa Bapak Ibu gunakan di penjumlahan. Tapi kenapa kita ambil perkalian? Karena mungkin perkalian itu polanya lebih enak ya. Perkalian 2 berarti 2 kali 1, 2 kali 2, dan seterusnya gitu. Kalau penjumlahan juga bisa, mungkin nanti Bapak Ibu bisa kembangkan ya. Misalnya untuk penjumlahan 1 sampai 10 misalnya. 1, terus 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2, 1 tambah 3 berapa? Seperti itu juga bisa. Karena seperti yang tadi kita sudah bahas, spiral lateral ini sudah mengalami perluasan makna di mana angkanya boleh sembarang, tidak terbatas pada angka-angka yang harus berurutan, tidak seperti itu. Nah, itu kira-kira untuk materi lanjutannya untuk kelas SMP ya. Nah, satu lagi nih Bapak Ibu, ada lagi aktivitas yang ketiga yang juga bisa digunakan untuk anak-anak kelas tinggi ya, kelas 6 sampai kelas 9. Ada yang bertanya? Apakah order 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polanya 1, 2, 4, 0, 2, 1, 0. Maksudnya gimana ya Bapak? Bapak Muhammad Nasir?
apakah order 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, polanya 1, 2, 4, ya, betul Ibu Haryati Ningsih. Untuk materi yang SD itu mungkin hanya sebatas yang menggambar dan mewarnai saja ya. Untuk yang aktivitas kedua tadi itu cocoknya memang untuk anak kelas 7 ya. Tapi kalau seandainya mungkin anak-anak kelas 6 di sekolah Bapak Ibu mungkin sudah levelnya mungkin sudah tinggi atau mungkin sudah mampu ya boleh juga diterapkan. Tapi mungkin kalau mau menyesuaikan dengan kurikulum kita mungkin lebih tepatnya memang untuk anak SMP ya Bapak Ibu ya. Maksudnya order 1 polanya 1. Oh iya Bapak, oh Bapak Muhammad. Oh maksudnya itu ya Bapak, ya benar. Order 1 itu pengulangannya 1 ya betul. Order 2 pengulangannya 2. Order 3 pengulangannya 4 ya betul. Order 4 itu tidak terbuka, tidak tertutup ya. Berarti dia pengulangannya tidak ada pengulangan ya karena memang tidak tertutup. Ya, betul Bapak. Silakan nanti dilanjutkan lagi ya Pak ya sampai order 10. Ya, keren Bapak Muhammad Nasir ya. Nah, sekarang kita Nah, iya Ibu kalau untuk SMP ini bisa dimasukkan ke pelajaran pola ya. Nah, sekarang untuk aktivitas yang ketiga Bapak Ibu. Nah, ini saya adaptasi dari penelitian salah seorang ahli gitu ya. Nah, pada aktivitas 3 ini itu diketahui ada 3 tipe spiral lateral order 3. Tadi yang order 3 tadi apa Bapak Ibu? Kalau seandainya ada 3 digit bilangan kan ya? Nah, itu ada 3 tipe ternyata hasilnya. Tipe A itu gambarnya kira-kira seperti ini. Tipe A. Nah, contohnya itu digitnya 1, 2, 3. Nah, tipe B itu gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, contoh yang menghasilkan tipe B ini itu 135. Nah, yang terakhir itu tipe C, itu gambarnya seperti ini. Jadi, kalau kita menggambar spiral lateral order 3, itu akan ada 3 kemungkinan gambarnya. Bisa jadi tipe A, tipe B, sama tipe yang C. Nah, tipe A itu ketika 4 persegi panjang pas berada di sekitar titik tengah. Jadi ini kan ada 4 persegi panjang Bapak Ibu ya. Nah, ini mereka pas gitu, tidak berhimpit. Jadi pas gitu ya. Tidak ada himpit-himpitnya, tidak ada bolong-bolongnya juga gitu. Nah, kalau tipe B itu dia ada lubangnya di tengah nih. Lubang itu yang ini Bapak Ibu, yang saya tunjuk ini. Kelihatan Bapak Ibu ya? Nah, itu yang tipe B. Nah, sedangkan yang tipe C itu 4 persegi panjangnya itu overlap. Overlap artinya mereka ada irisan di tengah-tengahnya. Nah, seperti yang ini. Nah, itu untuk aktivitas ini nanti ini panjang sebenarnya aktivitasnya. Makanya nanti Bapak Ibu saya minta sekarang bisa masuk ke link ini. Silakan Bapak Ibu di copy link ini. Nanti kita akan lihat aktivitas yang ketiga tadi di lembaran PDF-nya ya, itu lebih panjang, soalnya panjang sekali. Bapak Ibu silakan copy dulu ini, nanti bisa di-download nanti aktivitas yang ketiga itu. Silakan ditulis dulu Bapak Ibu linknya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu nanti masuk ke link ini,
Nah, ini saya sudah ubah Bapak Ibu ya, sudah bisa dilihat semuanya, sudah bisa melihat secara langsung, tidak perlu request lagi ya. Bisa Bapak Ibu, bisa langsung masuk ke linknya. Nah, ini untuk yang aktivitas yang ketiga ini. Bapak Ibu sudah bisa melihat semuakah aktivitas yang ketiga? Nah, kira-kira seperti ini ya Pak Ibu ya. Terlihat Bapak Ibu dari layar saya terlihat tidak? Sudah gitu ya. Bisa semua Bapak Ibu ya, tidak perlu minta akses lagi ya. Oke. Nah, ini layarnya terlihat Bapak Ibu, layar yang saya tampilkan apakah berubah? Bisa di-share-kan Bu caranya Bu. Oh, belum ya? Ibu Haryati Ningsi belum bisa link? Belum berubah. Oh, layarnya belum berubah ya? Nah, sekarang berubah nggak Pak Ibu? Sekarang udah berubahkah layarnya? Sudah, oke. Sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi kan di tampilan tadi kan di PowerPoint kan dikit ya soalnya aktivitasnya. Sekarang biar lebih gampang ini saya sudah buat link untuk aktivitas yang 3 tadi. Bapak Ibu nanti bisa langsung gunakan ya untuk siswa-siswinya. Nah, untuk yang aktivitas 3 itu memang lebih panjang dan memang ini cocoknya untuk anak kelas 7 ke atas gitu Bapak Ibu. Nah, kita nanti akan minta anak-anak kita untuk menggambar pada kertas berpetak ini spiral lateral order 3. Nah, itu sudah kita tulis angka-angkanya berapa aja, 413, 216 dan seterusnya gitu. Nah, nanti anak-anak kita minta untuk mengelompokkan spiral lateral ini termasuk ke tipe yang A kah, B kah, atau C kah. Seperti itu. Nah, nanti dari hasil investigasi anak-anak nanti, itu bisa kita... Nah, ini. Nah, itu... Nah, selanjutnya, nanti kita setelah nanti anak-anak membuat kelima spiral lateral ini, dan setelah mereka kelompokkan Bapak Ibu ke 3 bagian, apakah yang A ini masuknya 413, kira-kira 413 itu masuk tipe yang A kah, B kah, atau C kah? Nah, Bapak Ibu kira-kira bisa nebak nggak kira-kira yang 413 masuknya tipe mana? Tipe 1 kah, tipe A kah, tipe B kah, atau tipe C? 413. Ada yang bisa Pak Ibu? Ini ada 6 ya, coba. Tipe A, tipe B, beda-beda nih ya. Tipe A, tipe B, 413. Ayo, 413 tipe berapa ya? Kebanyakan tipe B ya? Ini Bapak Ibu udah nyari atau belum nih? Atau tebak-tebakan nih? Tipe A, ada yang bilang tipe A, tipe B, ada yang bilang tipe C nih Bapak Ibu. Nah nanti
Coba cari ya Pak Ibu ya, saya nggak mau kasih tahu dulu, kan nggak seru ya kalau saya kasih tahu jawabannya. Ya udah, nomor A saya kasih tahu deh jawabannya, yang A ini masuknya ke tipe yang A ya. Selamat ya untuk Bapak Ibu yang berhasil menemukan tipe A. Kalian menemukan tipe B berarti coba lagi. Mungkin tadi ada kesalahan ketika muter-muternya gitu ya. Nah nanti setelah nanti dicobakan kelima-limanya, nah nanti kan anak-anak bisa tuh ya ngelompokin masuk tipe A, B, atau C. Nah setelah itu nanti kita, aktivitas yang kedua, kita minta anak-anak kita untuk milih sendiri angkanya. Kalau tadi kan kita yang nentuin Bapak Ibu angkanya. Nah kalau sekarang kita minta mereka pilih angka sebarang, 3 angka sebarang, dan mereka bikin 6 buah spiral lateral order 3. Jadi kita nggak ngasih soal lagi nih. Kita minta anak-anak kita untuk menentukan sembarang angka, yang penting 3 digit ya. Kan 3 digit tuh, karena di order 3. Nah, nanti mereka pilih angka sendiri, dan mereka kelompokkan sendiri nanti, kayak gitu. Nah, itu yang aktivitas kedua. Nah, selanjutnya, kita minta anak-anak kita untuk melis. Kan tadi yang soal 1 tadi ada 5 spiral lateral. Soal kedua tadi ada 6 ya. 6 spiral lateral yang kita minta anak-anak kita untuk bikin sendiri. Nah, nanti kita minta mereka untuk memasukkan dalam tabel ini. Tipe A itu angkanya berapa aja tadi yang mereka temukan. Tipe B berapa aja. Tipe C berapa aja, kayak gitu. Nanti terkelompokkanlah ya. Kalau yang tipe A itu segini, segini, segini. Tipe B segitu. Tipe C ini, gitu. Nah, selanjutnya, baru nih kita mulai minta anak-anak kita investigasi ya Pak Ibu. Perhatikanlah angka pada kolom 1, 2, dan 3. Nah, tanpa menggambar, kalau tadi kan menggambar terus ya, ketika digambar baru ketahuan dia masuknya tipe mana. Sekarang kita ingin anak-anak kita itu bisa memprediksi gitu, tanpa menggambar, bisa nggak sih mereka menemukan spiral lateral order 3 ini masuknya ke tipe A kah, tipe B kah, atau tipe C kah, tanpa menggambar. Jadi hanya dengan melihat angka-angkanya saja, mereka sudah bisa menentukan, oh ini tipe A nih, oh ini tipe B nih gitu. Dan mereka nggak perlu gambar lagi. Nah itu yang ingin kita tuju di aktivitas yang keempat ini. Nah terus nanti kita kasih lagi. Kan tadi udah nemu nih ya, mereka sudah coba-coba mungkin ya, kira-kira seperti ini gitu. Nah yang kelima, nanti baru kita kasih lagi soal. Ini angka-angkanya lebih besar Bapak Ibu. Kalau ini kan lebih capek ya kalau digambar ya. Nah dari angka yang A, B, C ini, tanpa digambar, coba prediksi masuk ke tipe manakah spiral lateral berikut. Kayak gitu. Nah, ini yang nomor 5. Nah, sekarang saya coba tanya Bapak Ibu, kira-kira yang A ini, Bapak Ibu kira-kira bisa prediksi nggak? Kira-kira apa bedanya tipe A, tipe B, atau tipe C? Bagaimana cara kita menentukan dia tipe A, tipe B, atau tipe C hanya dengan melihat angkanya saja, tanpa harus menggambar? Ada yang bisa menebak nggak Pak Ibu? Ada yang bisa menebak? Coba, ini udah ada yang chat, ada yang ketahuan nggak ya? Lihat angka satuannya, gimana tuh Ibu Miftahul Fitriah? Angka satuannya gimana Bu? Yang kita lihat angka satuannya yang apa? Ada nggak kira-kira Pak Ibu yang bisa menebak? Kira-kira ini masuknya tipe A nih, lihat dari angkanya aja tanpa harus digambar. Jadi ini pola berpikirnya kita dari yang awalnya konkret, lalu nanti abstrak gitu Bapak Ibu. Jadi kita mengajarkan anak-anak, awalnya mereka harus gambar-gambar dulu nih. Nah nanti kita bawa perlahan-lahan agar tidak perlu digambar lagi. Hanya dengan melihat angka-angkanya saja, anak-anak kita sudah bisa menentukan ini masuk tipe A, tipe B, atau tipe C. Kayak gitu. Ada yang bisa menemukan Bapak Ibu? Nanti habis ini saya tahu tip itunya ya, kuncinya ya. Nah, sekarang yang ke-6 dulu Bapak Ibu nih, yang ke-6. Nah, nanti pertanyaan lanjutannya yang ke-6 nanti bisa perhatikan kembali tipe B dan tipe C. Nah, lalu nanti investigasilah cara untuk memprediksi banyaknya persegi kecil pada lubang di tipe B. Nah, kalau tadi memprediksi masuk tipe mana? Kalau sekarang memprediksi berapakah banyaknya lubang pada tipe B dan berapakah banyaknya bagian yang overlap nih, banyaknya persegi yang overlap pada tipe C, tanpa digambar. Jadi ini soal nomor 5, nomor 6, nomor 4 sampai nomor 6, itu kita sudah mengarahkan anak-anak agar tidak menggambar lagi.
Dalam artian mereka sudah mulai menemukan triknya atau konsepnya tanpa menggambar seperti itu. Ada satu yang chat ya. Tipe A itu bisa nggak ya digit pertama itu hasil penjumlahan digit 2 dan 3? Gimana tuh Bu? Tipe B. Tipe B. Nah, ini karena waktunya sudah mau habis juga Pak Ibu ya. Kira-kira Pak Ibu mau saya tahu nggak, Mas, gimana cara menentukan tipe A, B, C tanpa melihat gambar, tanpa membuat gambar gitu? Atau mau cari tahu sendiri aja nanti? Kelihatan nggak Pak Ibu? Coba dari mau apa Pak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu coba lihat ini. Coba lihat tipe A, tipe B, tipe C, kira-kira bedanya apa? Coba. Dari angka-angkanya aja tanpa digambar. Jadi kalau seandainya nanti Bapak Ibu ketemu spiral lateral order 3, Bapak Ibu udah bisa membayangkan kira-kira gambarnya bakal seperti ini nih gitu tanpa gambar. Kuncinya Bapak Ibu, perhatikan apa ya? Perhatikan angka angka 3 angka ini perhatikan. Lalu nanti perhatikan dua angka terkecil dan angka terbesarnya. Tipe A itu jumlah dari dua angka terkecilnya akan sama dengan angka yang paling besar. Benar nggak Pak Ibu? 1, 2, dan 3. Berarti kan angka terkecilnya kan 1 sama 2 ya. Nah, itu kan sama dengan 3 ya. Nah, itu nanti gambarnya bakal seperti tipe A. Persegi panjangnya akan pas gitu, pas. Kalau tipe B, itu jumlah dari dua bilangan terkecilnya itu lebih kecil dari bilangan terbesar. Kan ini 1 tambah 3 itu kan 4 ya. Nah, itu kan 4 tuh kecil daripada 5. Nah, maka dia akan masuk ke tipe D. Nah, sekarang coba tebak Bapak Ibu. Kalau tipe C kira-kira gimana? Bisa kan ya Bapak Ibu ya? Kalau tipe C berarti apa Bapak Ibu? Silahkan ditulis di chat. Kalau tipe C berarti, oh iya. Gimana Bu? Bu Miftahul Fitria, ohnya gimana nih Bu? Nah, yang ketiga berarti gimana Bapak Ibu? Tipe C berarti? Tipe C ketebak lah Bapak Ibu ya. Kalau udah bisa menemukan tipe A, tipe B, berarti tipe C berurut. Nah, tipe C betul. Ibu Rahmawati, jumlah dua angka terkecilnya lebih besar dari bukan angka terakhir Ibu, dari angka yang terbesar. Karena nanti ini bisa diacak-acak, bisa juga 543, nggak harus 345. Bisa juga 435 gitu. Jadi tidak harus berurutan Bapak Ibu ya. Angkanya boleh diacak-acak, yang penting kita perhatikan jumlah digitnya. Nah, untuk soal nomor 6, silakan Bapak Ibu nanti coba cari sendiri. Dan ini sekarang udah bisa ketebak ya. Yang A itu masuknya tipe mana Bapak Ibu? Yang A itu masuknya tipe C. Yang B masuk tipe A. Yang C itu masuknya tipe B ya. Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya Pak Ibu? Ya, sudah terburu-buru waktu ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang itu kira-kira aktivitasnya nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan lagi ya di rumah, kira-kira investigasi lagi nanti nomor 6 seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi sedikit saya kembali nanti. Nah, kita lanjut lagi ke sini ya Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir. Bapak Ibu nanti bisa juga nanti masuk ke link ini. Tadi kan mencoba spiral lateralnya tadi kan pakai itu ya, pakai grid paper ya. Nah, nanti kalau mau ngecek hasilnya, ngecek jawabannya benar nggak sih hasil spiral lateral saya, Bapak Ibu bisa masuk ke link ini ya. Silahkan dicatat linknya. Nanti ini link kayak app gitulah, kayak apa permainan, tapi permainannya permainan spiral lateral. Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri nanti ambil angka sembarang, nanti dicobakan ke link ini gitu. Jadi kalau yang sudah nanti Bapak Ibu bisa masuk ke link yang tadi barusan, ke link Scratch-nya ya Bapak Ibu. Ketemu nggak Bapak Ibu link Scratch-nya? Ketemu ya, nanti coba aja di rumah Bapak Ibu ya. Link Scratch ini nanti bisa di copy paste, terus nanti dicobakan.
Nah, ini Bapak Ibu terlihat atau belum ya? Belum muncul ya? Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu, nanti bisa digunakan ini ya. Bapak Ibu nanti bisa pakai ini. Nanti silakan dipelajari caranya, nanti. Jadi ini lebih simpel sih, kita bisa bikin spiral lateral dengan lebih cepat gitu ya. Ini cuma untuk ngecek aja, ngecek jawabannya sudah benar atau belum. Kayak gitu. Oke Bapak Ibu, mungkin karena waktu juga ya sudah hampir mendekati pukul 11.30. Tadi udah link aktivitasnya udah. Nah yang terakhir mungkin saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, nanti kalau nanti Bapak Ibu menggunakan di kelas masing-masing, nanti jangan lupa Bapak Ibu hasil dari aktivitas siswanya itu didisplaykan gitu ya, diperlihatkan kepada ditampilkan agar anak-anak itu merasa mereka diapresiasi oleh gurunya gitu. Karena itulah pentingnya kita menampilkan hasil karya seni dari siswa kita, seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin sekian ya hasil itunya untuk sesi kali ini. Mungkin masih banyak yang pengen tanya-tanya. Kalau seandainya nanti ada yang pengen ditanyakan, nanti Bapak Ibu mungkin bisa hubungi saya aja ke email ini atau ke nomor ini. Saya mohon maaf Bapak Ibu, tadi banyak kendala ya ketika tadi kita sesi online-nya banyak kendala, banyak suara-suara, banyak ada internet yang tidak nyambung. Saya mohon maaf. Mungkin sekian Bapak Ibu untuk materi kali ini. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Dan untuk proyek-proyek selanjutnya, semoga nanti ada lagi lanjutan dari online learning ini, sehingga nanti kita bisa berbagi lagi bagaimana menggabungkan matematika dan seni dalam pembelajaran matematika kita. Ya begitu Bapak Ibu, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf juga bagi yang tadi